Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taryana. Saya, mahasiswa tingkat 1 dari kelas A, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Galuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pertumbuhan dan, perkembangan tanaman yang nanti saya akan kaitkan dengan, kegiatan praktikum yang sedang saya lakukan, khususnya pada komoditas tanaman terong. Nah, sebelum kita ke, kegiatan praktikum komunitas tanaman terong yang sedang saya lakukan, kita mengulas kembali apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, ini hanya mengulas secara garis besar saja untuk, mengingatkan kita pada, definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, secara definisi pertumbuhan merupakan proses biologis di mana terjadi pada seluruh makhluk hidup, di mana dengan adanya pertambahan jumlah, volume, dan juga jenis sel, dalam makhluk hidup tersebut sehingga menyebabkan perubahan fisik, di mana adanya pertambahan ukuran dan juga massa pada makhluk hidup tersebut. Nah, pertumbuhan ini bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke semula, dan juga kuantitatif, artinya perubahan pada pertumbuhan ini dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Contoh untuk pertumbuhan sendiri, misalnya pada suatu tanaman terdapat perubahan tinggi tanaman ataupun perubahan jumlah pada daun. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pertumbuhan pada makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Sedangkan untuk perkembangan sendiri merupakan proses menuju kedewasaan, artinya ada, proses kematangan. Nah, di sini perubahan bentuk atau tipe sel dan juga struktur sel yang berdiferensiasi. Nah, jadi ada proses pematangan sel ya. Nah, untuk perkembangan sendiri bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Nah, misal untuk perkembangan sendiri, khususnya dalam tanaman, proses perkembangan pada tanaman misal, pada struktur akar, di mana, untuk proses pertumbuhan dari akar sendiri, akar tersebut akan, terus membelah dan bercabang ya. Sedangkan untuk perkembangan sendiri, akar tersebut mulai, eee, berfungsi ya sesuai dengan fungsinya, yakni dengan menyerap unsur hara ataupun air. Selain itu, perkembangan juga dapat kita pahami pada proses, pembungaan ya, yakni dari, proses pertumbuhan tanaman itu akan menghasilkan, bunga yang merupakan proses perkembangbiakan secara generatif pada suatu tanaman. Nah, selanjutnya, apa sih tahapan pertumbuhan ataupun perkembangan khususnya pada tanaman? Nah, di sini yang pertama ada proses perkecambahan, di mana proses perkecambahan merupakan, awal mula dari, tumbuhnya suatu tanaman ya. Jadi di mana perkecambahan merupakan awal mula tumbuhnya radikula ataupun calon akar dan juga plumula ataupun calon batang dari suatu biji. Nah, di sini kaitannya ada biji, ada benih dan juga bibit. Biji merupakan bagian tanaman yang nantinya akan menjadi benih ya. Biji merupakan bagian tanaman yang masih menyatu dengan tanamannya. Sedangkan benih merupakan, biji yang sudah diberi perlakuan, misal sudah dipisahkan dari, daging buahnya ataupun sudah dibersihkan. Nah, sedangkan bibit merupakan, benih yang sudah berkecambah. Nah, ini ya. Selanjutnya untuk perkecambahan sendiri, ada 2 jenis ya. Yang pertama ada perkecambahan epigeal, artinya perkecambahan di atas tanah, di mana kotiledon di mana ketika si benih tumbuh dan mulai berkecambah, si kotiledon, ikut, tumbuh ke atas tanah. Nah, sedangkan perkecambahan hipogeal, kebalikan dari perkecambahan epigeal, artinya perkecambahan yang, eee di mana dikotiledon tumbuh ataupun tertinggal di dalam tanah. Nah, untuk, tahapan perkecambahan ini yang saya lakukan dalam kegiatan praktikum, diawali dengan perlakuan khusus dapat dilihat di gambar ya. Ini perlakuan khusus di mana benih ya, yang sudah ada diberi perlakuan khusus dengan disimpan di dalam tisu basah, supaya nantinya, merangsang pertumbuhan, dari benih tersebut dan juga, eee,
menghentikan ataupun menghilangkan masa dormansi dari benih tersebut. Selanjutnya ini setelah umur 1 minggu ya, si benih tersebut mulai mengeluarkan radikula ataupun calon akar, dan selanjutnya dilakukan persemaian pada umur 1 minggu setelah perlakuan khusus tadi. Nah selanjutnya 1 minggu setelah semai sudah terlihat bibit ya yang sudah mengeluarkan 2 daun. Itu untuk tanaman terong yang sedang saya lakukan ya, yang sedang saya lakukan dalam praktikum. Selanjutnya untuk tahapan pertumbuhan dan perkembangan ada pertumbuhan primer, di mana pertumbuhan primer ini merupakan aktivitas meristem primer, di mana terjadi pembelahan di titik tumbuh, misalnya pada akar, di titik tumbuh pada akar terjadi pembelahan ya, karena meristem ini merupakan jaringan yang terus membelah, aktif membelah ya. Sedangkan pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan sekunder ini biasanya terjadi pada tanaman Dicotyledonea dan juga jenis tanaman Gymnospermae, di mana merupakan aktivitas meristem sekunder. Nah ini bisa kita pahami atau bisa kita lihat proses pertumbuhan sekunder terjadi pada tanaman berkayu ya, ataupun pohon berkayu yang terus membesar ya untuk bagian batangnya, karena adanya pertumbuhan sekunder berupa pertumbuhan pada kambium. Nah untuk pertumbuhan primer dan sekunder pada khususnya pada tanaman terong ini dapat dilihat dimulai dari bibit berumur 2 minggu setelah tanam, di mana bibit sudah mulai ya adanya pertumbuhan yang signifikan yang mengeluarkan 3-4 helai daun dalam satu tanaman. Selanjutnya pada bibit berumur 3 minggu setelah semai itu sudah mulai terlihat ya perkembangan dari pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman sendiri, yang menunjukkan adanya pertambahan tinggi tanaman dan juga daun yang sudah lumayan melebar dan juga banyak ya. Selanjutnya untuk setelah 3 minggu setelah semai, bibit siap untuk ditanam pada media tanam. Selanjutnya ini merupakan gambar yang terakhir merupakan tanaman di mana setelah tanam ini berumur 3 hari ya. Selanjutnya apa saja tahapan pertumbuhan dan perkembangan setelah 3 minggu ya. Ini di mana bukan 3 minggu, 10 hari setelah tanam, di mana dapat kita lihat perkembangan sangat signifikan, pertumbuhan dan perkembangan yang sangat signifikan terjadi pada tanaman terong ketika umur 10 hari setelah tanam, di mana adanya pertambahan jumlah daun, pertambahan tinggi tanaman, juga pertambahan ukuran lebar daun. Ini untuk 10 hari setelah tanam. Selanjutnya ini pertumbuhan dan perkembangan tanaman terong pada umur 18 hari setelah tanam. Masih tetap adanya pertambahan ataupun perubahan pada perubahan secara fisik ya yang nampak oleh mata. Selanjutnya ini untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman terong pada umur 25 hari setelah tanam. Selanjutnya ini untuk perubahan fisik pada umur 32 hari setelah tanam ya. Sudah mulai lebih membesar dari sebelumnya. Maksudnya ini terakhir untuk umur 40 hari setelah tanam ya. Nah, selanjutnya tahapan dari pertumbuhan dan juga perkembangan pada tanaman terong sendiri yang saya lakukan itu adanya proses perkembangbiakan, di mana proses perkembangbiakan ini merupakan proses di mana tanaman memperbanyak diri dengan berbagai cara. Yang pertama ada secara generatif, artinya secara kawin. Nah ini di mana ada terjadi proses peleburan antara sel jantan dan juga sel betina yang nantinya akan menghasilkan buah dan juga biji untuk dijadikan bahan tanam. Sedangkan yang kedua ada secara vegetatif, artinya tidak secara kawin dan atau tidak ada proses peleburan antara sel jantan dan juga sel betina, sehingga proses secara vegetatif ini langsung dari suatu bagian tanaman. Nah ini
Penampakan dari kegiatan praktikum yang saya lakukan setelah umur 37 hari setelah tanam, di mana tanaman terong sudah, menunjukkan adanya, proses perkembangbiakan berupa perkembangbiakan generatif ya. Ini mulai, muncul bunga dan juga mulai, proses pembuahan. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan? Nah, yang pertama ada faktor internal di mana ada gen dan juga hormon. Gen merupakan, sifat ataupun karakteristik yang dibawa oleh tanaman dari tanaman induknya atau yang sama dengan tanaman induknya, sedangkan hormon merupakan, senyawa kimia, perangsang pertumbuhan pada, tanaman ya, pada pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada faktor eksternal di mana yang pertama pastinya ada air. Air merupakan ya kunci kehidupan ya. Selanjutnya ada nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, cahaya matahari dan juga kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini di mana ada kondisi berupa iklim dan juga adanya organisme pengganggu tanaman ataupun serangan dari OPT itu sendiri. Itu semua merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, di sini dapat kita lihat dari gambar ataupun dari foto dari dokumentasi yang telah saya lampirkan. Ini ada proses penyiraman di mana untuk menyediakan air bagi tumbuhan ataupun tanaman terong. Selanjutnya ada pemberian nutrisi bagi tanaman terong untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman terong. Dan gambar terakhir merupakan di mana tanaman terong ini memerlukan sinar matahari secara penuh. Nah, untuk kondisi lingkungan sendiri, untuk kondisi iklim sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman terong karena peran ini dapat mempengaruhi keadaan di sekitar tanaman terong itu sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk peran secara tidak langsung ini dapat juga mempengaruhi terhadap ada tidaknya serangan dari hama dan juga penyakit pada tanaman sehingga nantinya akan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan pada terong itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.